Selamat pagi buat saudara-saudara semua. Pagi hari ini saya mau bagikan tentang Kristen sejati. Di sini bicara tentang karakter atau sifat daripada orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Ada perbedaan orang ya, yang meyakini hukum Taurat dan orang yang meyakini hukum kasih karunia. Orang yang meyakini hukum Taurat meyakini bahwa dia berusaha kuat untuk melakukan semua hukum-hukum itu untuk menjadi suci, dan yang tidak melakukannya harus dihukum. Sedangkan orang Kristen yang meyakini hukum kasih karunia meyakini keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai penebus. Tetapi ada yang salah mengartikan akan keselamatan itu. Mereka merasa tidak akan dihukum kalau melakukan dosa. Jadi kalau mereka melakukan dosa merasa tidak apa-apa, karena merasa sudah pasti masuk ke surga kalau nanti dipanggil Bapa. Menjadi lahir baru itu berarti menjadi seorang Kristen sejati. Apa artinya Kristen sejati? Itu tentu kita bertanya. Kristen sejati itu tidak melakukan hidup dengan seenaknya, tidak ego, menghargai orang lain, atau mengasihi orang lain. Orang lain menjadi lebih utama. Apakah makan makanan haram itu berdosa? Buat kita anak-anak Tuhan, tidak ada makanan haram. Tapi bila ada makanan yang kita makan menjadi batu sandungan bagi orang lain, sebaiknya kita tidak memakan makanan itu. Itu nasihat Paulus. Untuk hal lainnya, bila hal itu menjadikan iman seseorang atau iman saudara kita menjadi lemah, sebaiknya tidak perlu lagi kita ragu untuk tidak melakukan hal itu. Jadi banyak orang Kristen tidak menjadi berkat bagi orang yang merasa melakukan sesuatu itu sebagai dosa. Pesannya adalah janganlah kita melakukan kebebasan untuk menyenangkan daging semata. Menjadi orang Kristen sejati adalah menjadi orang yang mempunyai karakter Kristus. Orang Kristen sejati itu mau berkorban bagi orang lain, karena Kristus mau berkorban bagi orang berdosa. Perintah Tuhan Yesus kepada kita agar kita mengasihi lebih dahulu orang lain. Mari saudaraku, kita buka firman Tuhan dari Yohanes 15. Dia berkata demikian. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah penguasanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kekristenan sejati meyakini bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita carang-carangnya. Kristen sejati adalah orang yang berbuah banyak. Kita baca lagi di Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 berkata demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Saudaraku, kekristenan sejati adalah orang yang saling mengasihi di antara kita sebagai anak-anak Tuhan. Kristen sejati itu adalah murid-murid Yesus. Identitas Kristen sejati harus dilihat orang lain sebagai muridnya Yesus. Tuhan Yesus suka berdoa, maka seorang Kristen sejati juga suka berdoa. Tuhan Yesus berdoa dengan kesungguhan, maka kita juga berdoa adalah sesuatu yang serius, bukan main-main. Fokus. Kemarin Pak Oscar sudah bagikan, berdoa itu beban atau kesukaan. Kristen sejati mau menyangkal dirinya, mau menyalibkan dirinya, dan mau mengikut Yesus. Kemarin Pak Kris bagikan hal ini. Jadi apa yang kita dengar setiap hari, firman yang dibagikan adalah jalan-jalan yang ditunjukkan yang harus kita lakukan. Biarlah kita menjadi orang Kristen sejati itu. Kita berdoa dengan kesungguhan. Kita serius dalam berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Yesus berdoa sungguh-sungguh. Berdoa kita harus dengan ketekunan. Firman Tuhan katakan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Mari saudaraku, kita berdoa.